Umat muslim tidak diperbolehkan atau haram memakan daging babi. Hal itu kerap menimbulkan pertanyaan, kenapa makan daging babi dilarang dalam Islam? Pelarangan memakan daging babi sudah dijelaskan dalam Al-Quran yang menyebutkan secara tegas tentang haramnya mengkonsumsi daging babi. Dan diantaranya dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Nah, karena itu pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang hal-hal mengapa babi diharamkan. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Nah, adapun bahaya babi terhadap tubuh manusia di dunia medis modern menyimpulkan beberapa perkara diantaranya. Pertama, daging babi dan lemaknya berperan pada meluasnya kanker usus, prostat, payudara, dan darah. Kedua, daging babi dan lemaknya dapat menyebabkan obesitas dan penyakit-penyakit yang sulit diatasi. Ketiga, memakan daging babi dapat menyebabkan gatal dan alergi, serta luka lambung. Keempat, memakan daging babi dapat menyebabkan radang paru-paru, menghasilkan cacing pita, cacing paru-paru, radang paru-paru mikroba. Kelima, daging babi merupakan daging yang paling banyak mengandung kolesterol, yang apabila jumlahnya berlebih pada darah manusia akan menyebabkan penyumbatan pada pembuluh nadi, sebagaimana susunan lemak jenuh pada daging babi merupakan susunan yang aneh, berbeda dengan susunan yang terdapat pada hewan lainnya yang menyebabkan mudah diserap dibanding hewan lainnya, dan pada akhirnya menyebabkan bertambahnya kolesterol dalam darah. Lalu selain itu, yang paling banyak akibatnya memakan daging babi adalah bahwa daging babi ini mengandung cacing pita yang panjangnya dapat mencapai 2-3 meter. Tumbuhnya telur cacing ini dalam tubuh manusia dapat menyebabkan gila dan histeris apabila telurnya tumbuh di area otak. Dan jika tumbuh di daerah jantung dapat meningkatkan tekanan darah dan serangan jantung. Nah, jenis cacing lainnya yang terdapat dalam daging babi adalah cacing Trichinella yang tidak hilang dengan dimasak dan dapat menyebabkan kelumpuhan dan gangguan kulit apabila cacing tersebut tumbuh dalam tubuh manusia. Dan juga para ahli medis memastikan bahwa penyakit-penyakit akibat cacing pita ini merupakan penyakit berbahaya akibat mengkonsumsi daging babi dan dapat berkembang di bagian yang sangat kecil pada lambung manusia, dan dalam beberapa bulan saja dia bisa berkembang hingga menjadi cacing besar. Selain itu, tubuhnya sendiri terdiri dari sekitar 1000 potongan dan panjangnya dapat mencapai 4-10 meter. Dia dapat hidup sendiri di lambung manusia, dan telur cacing pita tersebut keluarnya bersama kotoran babi. Dan ketika babi itu memakan telur-telur itu dan mengunyahnya, dia masuk ke dalam jaringan dan otot, ke dalam larva yang mengandung cairan dan kepala cacing pita. Maka jika babi yang telah mengandung cacing pita tersebut dikonsumsi, larva tersebut berubah menjadi cacing pita yang sempurna dalam lambung manusia, dan cacing tersebut menyebabkan kelemahan pada seseorang serta kekurangan vitamin B12 yang menyebabkan gangguan kekurangan darah dengan jenis khusus. Dapat juga menyebabkan gejala pada saraf seperti radang saraf. Nah, larva tersebut juga dalam sejumlah kondisi dapat mencapai otak, sehingga menyebabkan meningginya tekanan di dalam otak yang menyebabkan pusing hingga terjadinya stroke. Kemudian daging babi yang tidak dimasak dengan baik juga dapat menyebabkan terkena serangan cacing rambut. Dan ketika parasit-parasit tersebut mencapai usus kecil, maka dia akan mengeluarkan larva yang banyak setelah 4-5 dan kemudian akan masuk ke dinding lambung dan kemudian akan masuk ke dalam darah. Lalu di sana dia akan menyebar di seluruh jaringan tubuh manusia, dan kemudian larva itu akan masuk ke jaringan otot dan membentuk larva lagi di sana. Nah, pada momen ini pasien akan mengalami nyeri yang sangat pada otot, dan penyakitnya dapat berkembang hingga menyebabkan radang selaput otak, radang jantung dan paru-paru, ginjal dan saraf. Penyakit ini mematikan dalam beberapa kasus. Nah, selain itu, sebagaimana diketahui bahwa ada penyakit yang khusus diderita manusia, tidak ada hewan yang mengidap penyakit yang sama kecuali babi. Di antaranya adalah reumatik, penyakit persendian. Dan maha benar Allah ketika dia berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Nah, inilah sebagian bahayanya babi. Semoga dengan mengamati penjelasan ini, kalian tidak ragu lagi dengan keharamannya. Kemudian, bagaimana jika makan daging babi karena tidak tahu? Nah, daging babi sudah jelas keharamannya seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173.
Namun jika makan daging babi karena sebab tertentu yang diizinkan oleh syariat atau dimaafkan oleh syariat, maka tidak ada dosa bagi pemakannya. Oleh karena itu lanjutan ayat ini dijelaskan, yang artinya, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Nah, dalam keadaan darurat semisal sangat lapar dan tidak ada makanan yang lainnya selain daging babi, maka ketika itu syariat mengizinkannya dengan syarat tidak boleh berlebihan dan sekedar bisa mencegahnya dari kematian. Dan dalam ayat ini dikatakan tidak ada dosa baginya. Demikian juga makan daging babi karena sebab yang dimaafkan oleh syariat, yaitu karena tidak tahu, tidak sengaja atau lupa. Nah, dalam ayat ini juga Allah tidak menuntut pemakan daging babi karena darurat itu untuk bertaubat. Padahal daging babi masuk ke perutnya, namun itu karena sebab yang dimaafkan dan diizinkan oleh syariat. Bahkan Allah tegaskan dengan dua penegasan, tidak ada dosa baginya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sisi lain, Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya, jika seseorang makan daging babi karena tidak tahu apakah karofahnya, Syekh menjawab, tidak ada kewajiban apa-apa baginya selama ia memakannya karena tidak tahu sedikit pun. Yang perlu ia lakukan adalah berkumur-kumur dan mencuci mulutnya dari sisa-sisa najis atau daging babi dan mencuci tangannya. Walhamdulillah. Namun jika memakannya pada waktu yang sudah berlalu lama sekali dan ia ketika itu tidak berkumur-kumur, apa yang perlu dilakukan? Jawabnya tidak perlu melakukan apa-apa. Nah, selain itu, Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth wal Ifta juga ditanya, seseorang makan daging babi dalam keadaan tidak tahu. Lalu setelah ia selesai makan, datang orang lain yang mengatakan bahwa yang dimakan itu adalah daging babi. Dan daging babi itu sebagaimana kita ketahui hukumnya haram bagi seseorang muslim. Dan apa yang mesti ia lakukan? Mereka menjawab, tidak ada kewajiban apa-apa baginya dan itu tidak masalah karena ia tidak tahu yang dimakan adalah daging babi. Yang perlu ia lakukan adalah berhati-hati dan waspada di masa depan. Demikian, maka jelaslah orang yang makan daging babi karena tidak tahu tidak dituntut untuk bertaubat atas perbuatan tersebut. Ia juga tidak dituntut untuk memuntahkan isi perutnya atau tuntutan yang lainnya. Tidak ada kewajiban apa-apa baginya ketika ia baru mengetahui yang sudah ia makan adalah daging babi. Hendaknya kita jauhi sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Kemudian, hukum mencium aroma babi panggang. Uap atau asap yang berasal dari masakan haram seperti daging babi, anjing, atau benda najis lainnya ketika mengenai badan atau pakaian tidak menyebabkan badan kita atau pakaian kita menjadi najis. Dan ini merupakan pendapat Hanafiyah dan pendapat yang lebih kuat insya Allah. Dalam fatwa Al-Kubro, Syekhul Islam menjelaskan, menurut pendapat yang lebih kuat, asap atau uap hasil perubahan fisika dari benda najis statusnya adalah suci karena ini adalah gabungan unsur gas, api, dan zat cair, dan di sana tidak ada sifat najis. Lalu kemudian dalam ensiklopedia fikih disebutkan penjelasan mengenai uap cairan najis di toilet, uap dari toilet atau yang lainnya, seperti gas yang baunya tidak sedap yang menguap dari benda najis apabila mengenai pakaian tidak menyebabkan jadi najis. Menurutnya pendapat yang sahih dalam mazhab Hanafiyah diturunkan dari status kentut yang keluar dari manusia. Gas kentut ini tidak najis, baik celana orang yang kentut itu basah atau kering. Dengan demikian, dalam keterangan yang dijelaskan tadi, para ulama tidak membedakan antara asap dengan uap karena keduanya adalah benda gas. Jika gas atau uap ini dari hasil perubahan fisika berupa benda najis yang menguap, pendapat yang kuat gas atau uap ini tidak najis dan daging babi atau anjing termasuk benda najis. Allahu a'lam. Dan demikian adalah pembahasan mengenai hal-hal tentang diharamkannya babi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.